Yang kalau misalkan lu Selingkuh. pernah sering lah. Sering lah. Loh, why? Mengakui itu lebih itu tuh. gentle guys. El Pichong bener. I am L. Legend. Legend. Selingkuh nggak ada obatnya kok. Betul, setuju. Bakal berulang terus. Selingkuh itu menurut gua ini kalau di pasangan ya, kalau udah pacaran terus selingkuh satu, menurut gua aduh, maaf lagi guys, spill the fact. Menurut gua tidak ada tobat, tapi yang ada Nggak usah diganti, Ju. akan belajar Nggak usah, lebih Ju. pintar lagi selingkuhnya. Tapi lu percaya statement ini nggak? Kalau misalnya orang selingkuh itu nyari hal yang tidak ada di dalam pasangannya. Kalau cewek mungkin, kalau cowok kayaknya enggak deh. Emang penasaran atau emang karena nafsu atau memang karena ada kesempatan atau emang karena gatel gitu. Gue pernah dengar dari cowok gitu kayak gitu. Gua Ada. selingkuh karena ya cewek gue nggak perfect gini gitu. Jadi Ya mau nyari yang perfect kan nggak ada juga nih. Ya ada, tapi ada ya, ada yang memang ada yang kayak gitu. Kalau misalnya cewek gue suka marah-marah, gue dapet cewek yang selingkuhan gue nih orangnya baik, ada yang kayak gitu. Yang nurut doang gitu. Ada. Cuman ya itu bukan alasan buat gue cheating is cheating aja. Kayak transformer aja, bukan kayak main puzzle aja mau digabung-gabungin gitu. Ya. Dua manusia jadi satu. Padahal mah kalau kurang mah ya mesti diterima gak sih? Memang kalau misalkan kalau tadi gue sempet denger tuh yang apa? Manusia bukan makhluk apa? Monogamis. Manusia bukan makhluk monogamis. Cuman kan memang dasarnya manusia juga banyak desire yang mesti ditahan. Ya, Misalkan itu kita biasanya- pengen mukul orang nih, walaupun kita diciptakan Mana, buat emosi kan, tapi kan bukan berarti kita mesti Oke, emosi dah. terus. Lo balik, Pan. Take care. Ya itu sih guys. In fact manusia bukan makhluk monogamis, tapi ada fakta lain bahwa manusia punya akal sehat. Itu yang membuat manusia itu tidak Kalau gua apa? berani atau tidak jadi selingkuh. Gitu. Gini deh kita bahas yang lebih klise lagi ya. Misalnya lo berdua contoh ya, ini contoh kasusnya misalnya lo berdua udah pacaran lama banget selingkuh setia. Tapi ada satu kasus lo lagi misalnya keluar negeri, lo ketemu sama Lisa Blackpink di satu hotel dan dia ngajak lo nge-seks, lo mau gak? Gua enggak. Lo nggak? Michelle ketemu Justin Bieber misalnya, yang lo ngefans banget misalnya siapa gitu, terus dia ada di satu momen nggak usah nge-seks lah, kissing. Enggak juga. Oke ya. Kalau gue sih sebaliknya. Bisa enggak, Bro? Gue kalau JB iya Cuman deh. kalau kayak gitu tuh menurut gue cuman adoration gitu doang. Kalau misalnya Bang. orangnya minta lebih itu kayak Enggak, enggak. Buat gue enggak. Buat gue itu momen in lifetime sih. Gue sih JB sih. Lu JB ya? Lo Justin ya. Gue GD sih. Gua ya kalau jadi mungkin gua mikir-mikir Jadi ya. gue telanjang sih gue. Jadi mikir-mikir gua. Cuman kalau Lisa enggak sih. Gue lebih ke Sule sih. Yang deket-deket aja. Jadi gua enggak. Jadi gua baru iya sih. Ya maksudnya itu kan contoh. Misalnya bukan Lisa Blackpink yang lo ngefans banget. Kalau gue ngefans sama Lisa gitu. Atau misalnya gue ngefans sama Rose, sama Jennie gitu. bukan Lo ada satu kesempatan di klub misalnya dia mabuk banget terus dia ngajak ketemu sama lo terus lu juga mabuk gitu. Lu physically contact terus ciuman padahal lu punya pacar bahkan punya istri. Menurut gue itu possible banget terjadi di gue. kalau misalnya itu kan biasanya pada bilang munafik. Menurut gue nggak munafik sih, karena menurut gue kalau itu cuman bentuk gue suka doang dan support. Kalau misalnya dia minta lebih kayak emang gue apaan gitu loh. Gue ngerasa gue masih punya harga dirinya aja. Ya nggak salah juga. Jadi itu bukan munafik menurut gue. Ya nggak salah. Cuman kalau gue pribadi, gue hantam terus tabrak masuk. Karena itu tidak akan terjadi kedua kalinya. Gue tinggal minta maaf. Gue akan jelasin, yang ini Lisa loh ya. Kamu emang nggak bangga cerita ke teman kamu aku selingkuh sama Lisa. Ada lu 70 ya. Fakta ya ini dunia. Ini dunia fakta ya. Ada dulu 70 orang aja. Like Kobe. Kalau lu ketemu Rose Blackpink nih yang fans banget nih. Gue minta ketemu. Lu lebih pilih Rose atau Bruno Mars? Enggak, gue pasti kayak minta ketemu Bruno Rose. dong. Panggilannya kan pasti Se. She.
Si Brun mana? Batu loncatan ya Rosenya ya. Si Uno mana si Uno? Si Uno. Oh iya, bahasan klise. Boleh. Tepat nih. Hmm. Lagi diomelin gue di TikTok. Karena apa? Kemarin di Bali gue diwawancara sama konten media gitu. Ada pertanyaan, lu pilih kaya tapi nggak punya teman sama sekali, atau miskin tapi punya banyak teman? Gitu. Gue pilih miskin tapi banyak teman. Gue bilang karena gue nggak bisa hidup sendiri nih. Teman menurut gue adalah indikator yang cukup penting di hidup gue gitu. Gue nggak bisa hidup tanpa teman, bahkan beberapa keputusan di hidup gue minta saran teman-teman gue gitu. Dan gue percaya kalau misalnya kita punya banyak teman, punya banyak relasi, pasti kita bakal jadi kaya, gue bilang gitu. Hujat. Loh, bener loh. In effect lu based on experience loh. Hujat. Lu pernah miskin dan pernah punya banyak teman kan? Iya. Ya udah, Iya. apa salahnya? Benar. Katanya karena dia temennya YB. Itu komennya semua. Lu oke aja temen lu YB. Iya, temen lu ya aja lu bisa ngomong gitu. Nah iyalah. Gue kalau disuruh Bener. pilih ya, gue suruh miskin tapi banyak teman. Tapi temannya siapa? Ya. Kalau temenan lu orang males gue. Temennya maksudnya yang haters yang komen itu ya? Males Iya, gue. kayak enggak sih. Pain. Gantung temennya siapa sih. Soalnya kalau temen menurut kita kan ya orang-orang di sini kan. Loh, Iya. teman menurut gue yang sehat ya. Yang teman yang ngebawa good impact dan good influence buat lu no matter what. Dari sifat, attitude, karir, networking itu menurut gue good friend lo. Hah? Kalau nggak ada lu Kalau nggak ada lu ya. Tapi kita butuh exposure lu. Ya di sofa ini oke lah di sofa ini. kayak orang lagi nongkrong lu nato kayak apa gitu. Iya. Kayak apalah. Iya. Kan kita jadi FOMO mau nato. Bener. Dan balik lagi teman itu kan bukan takdir guys. Lu bisa milih. Saya tuh tau gak kenapa gue gak mau nato di sini? Kenapa? Udah pasti berkontol lah. Badan diatur-atur entot. Wah, hype doang. Seperti Aldinda Putri Tapi jadi seneng Nuraini. sehari tuh foto gitu. Tapi kalau temenan begitu guys. Kalau gue temenan tuh either lu dapat fun apa enggak dapat value. Iya. Iya, iya. Emang ngapain temenin gitu kan? Iya. Kan teman bukan kayak lu lahir nggak tahu di rahim siapa. Lu bisa milih. Iya. Temen Temen gua gua- lu milih teman-teman yang dongo terus yang goblok yang ngarahin lu untuk Iya. menjadi orang yang lebih hancur. Tapi temen gue gak baik bang. Kenapa ditemenin dari awal? Ingat quotes yang pernah gue lontarkan. Kalau circle lu nggak bisa lu rubah, ya ganti circle-nya. Iya. Iya. Orang tuh ngeliatnya sesuatu hitam putih doang gitu. Iya. Iya lagi. Kalau Iya gua lagi. ngomong- Kalau gue ngomong kayak pilih baik temen karena bisa relasi, bisa bikin kaya, salah gue kayaknya. Salah, ada yang komen salah pilihan lu bro. Ih buset gue. Itu Ada lu realistis. Lu kan bisa memilih untuk berteman dan tidak berteman. Betul. Circleku toxic bang, tapi lu nyaman di situ. Kecuali Temenannya case-nya lama. orang tua lu pemadat, mama lu lonte. Ya kan gua nggak bisa milih. Pemadat tuh. Pemadat tuh kayak nggak kerja, pengangguran, narkobaan, judi Oh gitu bahasa. loh. Sorry. Nggak tahu gue. Nggak tahu gue sumpah. Pemadat tuh narkobaan gitu loh. Iya, Oh narkoba. pemadat. Kalau bahasa Cina bokangco. Tau gak lo bokangco? Gue nggak tahu lagi. Enggak, pemadat parah sih. Pemadat Iya, parah. pemadat tuh tipikal yang pengangguran, narkoba, judi, nyusahin orang gitu loh. Tapi mereka gimana cara survive hidup? Kalau itu udah diri sendiri. Iyalah. Udah diri sendiri. Nepo-nepo orang. Kalau itu kan lu nggak bisa milih bapak lu, nggak bisa milih malu gitu. Kalau teman kan bisa guys. Bener. Bokangco nggak ada kerjaan ya pengangguran, bokangco. Kayak gitu. Ya. Bang Micong gimana cara ngeyakinin cewek yang pikirannya tentang punya pasangan udah ke doktrin lingkungannya yang kebanyakan selingkuh bercewek udah ngerti cinta ya itu komunikasi guys. Gimana cara lo menyampaikan message ke cewek lo bener apa enggak? Lu di hate ya karena itu ya. Iya cok. Lu ngehokit temen lu YB aja makanya lu bisa ngomong gitu. Gue selalu ngomong gini maksudnya. Dari dulu nih gue selalu ngomong. Kalau orang pada bilang kayak temen lu mah YB aja, temen lu mah YB aja. Ya coba temenan sama beliau, coba deh gitu. Coba aja. Iya. 60 hari nih. Iya, betah nggak beliau temenan sama lu, betah apa enggak Ya. gitu. Menurut gue tuh skill juga, milih-milih teman tuh skill juga gitu. Nggak sih, lebih karena gue udah, apa ya, aduh gue udah ngomongin berapa kali ya. Itu kita tuh bukan temenan guys. Lu sekedar temen internet aja gitu. Jangan samain standar lu sama standar gua. Iya. Gitu loh. Di sini dulu aja gitu. Jangan baik ngoceh gitu. Pertanyaannya panjangan gua nggak baca. Kagak ini tadi. Kayak orang tuh suka nyamain standar dia sama kita gitu loh.
ada yang nanya kemarin di Bali tuh gue di interview, ada yang nanya lu pilih miskin tapi Oh iya, gua dengar. banyak teman atau kaya tapi nggak boleh Gua teman. miskin. Gue bilang miskinnya banyak teman karena gue nggak bisa hidup sendiri, gue butuh teman segala macem gitu. Karena gue percaya kalau ada teman dari relasi bisa bikin kaya, lu kaya juga gitu. Iya. Komennya semuanya, itu mah karena temen lu YB aja, makanya lu gitu. Ya nggak salah, memang nggak salah. Iya memang nggak salah. Gue bilang ya YB mau gue temenan sama lu gitu. Gitu loh. Jo, Nia yang minta ke stream itu banyak banget tuh orang-orang sampai mau bayar tuh. Katanya banyak cerita yang bisa gua share. Gue nggak apa-apa deh, gue dateng bang, sumpah ajak gue jadi nakama. Lu suruh gue ngapain, gue jadi keset kayak Yuka, gue juga bisa kok. Cerita gue banyak, coba. Iya. Coba. Kalau nggak nangis lu di hari ketiga. Aneh ini orang-orang. Mereka mikir kemana sama kali ya, Jo ya? Iya. Ini ada komen yang lumayan cuaks di konten lu nih. Apa tuh? Lu mau nyari ya? Sebelum itu gue cek. Sebelum itu gue pengen bahas sesuatu, boleh gak? Apa tuh? Tapi di antara kita ada gak sih yang pengen temenan sama Arab tapi udah ngemis-ngemis pengen temenan? Coba apa tuh? Gua enggak. Ngobrol ngentot. Gua literally apa namanya unintended sih. Iya kan? Bukan yang kayak, Jod kenalin gue dong ke Arab. Gue pengen banget temenan sama dia, gue terserah Bahkan dia suruh ribut ngapain. dulu baru temenan. Iya, gue juga ribut dulu. Gak ada yang intentionally kan? Itu loh guys poinnya. Nih ada komen yang lumayan wow nih, wadidaw. Gua pilih banyak uang karena secara otomatis dia caps lock otomatisnya. Kita semua bakalan berteman dengan siapapun jika punya uang. Itu banyak banget komen kayak gitu, Cong. Dan tuh banyak banget, gak cuma satu. Goblok ya? Goblok sih. Kunci dia. Kan? Nggak apa-apa, naikin aja kakinya. Nah, Get alive, bitch. Kalau lu temenan sama orang pakai uang, itu menurut gue patetik banget bro, patetik banget itu. Itu ada dua kemungkinan yang udah pasti sih. Dia gak punya teman, gak punya duit. Iya. Bukan ada kemungkinan itu dua-duanya dia punya, Cok. Dua kemungkinan yang sudah pasti itu dua-duanya gak punya. Itu lu apa ya, ironis sih buat gue ya, lu punya banyak uang tapi nggak punya banyak teman tuh. Terus lu bakal sedih gitu kalau temen lu ninggalin lu. Ya lu dari awal ngempanin pakai duit anjing. Pick Yes. your struggle dude. Semuanya diambil. Iya. Udah gak punya teman, gak punya duit. Lu udahin cong, lu udah. Pick your struggle bro. Ada yang ketiga, nggak punya hidup juga dia. Iya makanya get alive, lu nggak punya hidup itu. Lu berarti udah is all about money, your God is your money udah. Makanya tuh apa ya, nonton tuh jangan isekai mulu. Hidup tuh nggak seindah di isekai sama drakor. Dan biasanya yang komen itu nggak punya uang. True. Aneh sih, menurut gue aneh aja sih. Karena dia belum pernah di posisi itu. nggak enak tau beli teman pakai duit tuh. Minggir kayak udah setengah gitu masih suruh minggir. Iya lagi. Iyalah. Masih jaksel kau ya. Terus banyak yang berpikiran kayak gitu sampai ada yang komen kayak pilihan lu salah bro. Buset, salah gue. Itu kan pilihan ya. Mau dia ya, mau Niko ya. Karena berdebat soal selera orangnya itu udah gak make sense menurut gue anjing. Ini aja nih, di sini semua tahu nih. Berapa orang yang mau bayar gua buat berteman? Beneran orang kaya ya. Gua mau bos orang kaya, orang punya power ya. Lu belum bayar. Kagak bisa gua dibeli. No. Ini kan bayar. Oh formulir udah jadi teman dia. Dibeli tapi. Kita bisa loh. Kita bisa loh. Nego bisa. Kita bisa loh. Iya, langsung aja. Tapi waktu Angka cocok kita pindah tempat. di buyout ya. Don lu ngapain di situ lo? Sini Don. Ini Don. Nih, kosong. Si Don, kenapa sih si Don? Aduh. Tahu Don, sinilah Don. It's okay Don. Big stage bos. Aman aja bos. But you a big guy, Don. Jangan gitu Don. Siap bang. Mau. Iya lagi. Makanya pada banyak mikir gini guys, pada banyak mikir kayak
temen lu anak YB, mungkin mereka kira tuh Arab tuh ngasih gue duit gitu kali ya, dikasih digaji bulanan udah jadi teman dia gitu maksudnya. Nggak pernah cok, nggak pernah. Ngasih kesempatan datangnya sama tanggung jawab. Kalau tanggung jawabnya gue nggak bisa kerjain mah nggak akan temenin juga gitu maksudnya. Dan keberanian. Ya, Gak ada pakai alkohol guys, capek. itu salah satu tanggung jawabnya. Lu lihat tuh Cisintia tuh. Lu lihat tuh Cisintia sama suaminya suruh tinggal lantai 2 sama dia. Lu lihat. Dia udah mikirin closingnya mau keluar berapa duit. Orang tolol. Emang iya? Udah mikir closingan mau. Iya. Bang fighter ya, ini chef volley gak sih? Iya guys. Iya. Fighter dengan rekor 2 kali kalah. 002 ya guys ya? 202 202 berarti. 020. 020. Tapi buat naik ring aja itu udah keberanian luar biasa. Itu kata-kata Iya, itu adalah kata-kata paling Tapi bener loh. bullshit. Itu bener, gue Bener berani gue kalau naik ring. loser. Kalah apa kalah ya. dari loser. Bener guys, nih chef volley guys. Tapi udah gak ada holy-nya sekarang, dia sendiri sekarang. Ya benar nih Chef Oli. Dulu. Yang punya Republik Seafood nih. Yang punya Republik Seafood di Peak, kalian harus coba ya. Nanti kalau kalian datang katanya Don kasih gratis semuanya. Tambah miskin. Bang Picong radio dong, udah tadi gue radio mulu cok. Kayak gue Aman. makin terlihat so pintar deh guys, makin lama. Mendingan gue stop deh. Ada pertanyaan klise lagi gak? Ya ada klise lagi ya. Pertanyaan klise, apa lagi ya? Menarik. Oh gini deh. Ini pertanyaan basic yang dan yang POV-nya beda-beda. Money or fame? Manila. Money. Money kalau di sini. Manila. Money ya. Aku udah bilang. Bukannya sebaliknya kalau dibalik pun nggak masalah ya. Fame can make you money juga ya. Ya tapi Kalau bisa lebih low key sih, Lebih money aja sih fame nggak Tapi enak memang sih. bener sih, money juga can make you fame. Iya. Kalau dibalik itu dua-duanya kayaknya paradoks deh. Money sih, tapi kalau ditanya kayak gitu money sih. Fame itu Oh kalau punya duit banyak nih. Duit banyak terus nggak dikenal orang itu hidup paling enak anjing. nah itu benar. Oh. Lu punya duit banyak tapi nggak dikenal sama orang itu hidup paling enak anjing. Itu enak. Kemana-mana ke santai nggak dijudge. Banyaknya banyak banget ya. Iya banyak banget ya. Kata Tribute lah. 4.000 teh. Kebanyakan, menurut gue itu kebanyakan, Jod. Gila. Itu ngumpulinnya gimana? GDP negara mana itu? 1.000 teh. Malah mungkin di sekelas Arab fame udah nggak asik dah. Di kelas kau mungkin fame udah nggak asik. Nanti jauh-jauh deh. Penawaran 1 T nih. Semua sosmed hilang. Mau bu? ambil kayak gue sih. 500 gua ambil. Gue 2,5 M gue ambil. Lebih murah jauh ya. Gue 2,5 M deh. Ambil tuh. Dari 1.000 M jadi 2,5. Gue kayaknya di 200 M, tapi boleh main seminggu sekali deh. Boleh main. Waktu weekend ya. Nah, maksudnya lu tetap bisa pakai sosmed, cuma maksudnya lu nggak boleh kayak. Oh, no one's gonna know you. Iya. Gak boleh ke permukaan. Supaya apapun orang nggak bakal tahu lu gitu. Hmm. Gua nggak apa-apa gua. Malah enak. Enak malah. Money sih. Ya dua-duanya nggak ada yang salah, balik lagi sih. POV aja. Ada yang menurut mereka fame juga bisa make money, Tuh. atau sebaliknya money can Bisa make dua you juga fame, ya. Berjalan bersamaan. Mau kamu bayangin jadi CR cok. Gak bisa kena aku dia. Nggak bisa Iya, dia. sih. Dia ada beberapa hal yang harus dikorbanin. sih. Iya. Gak bisa kena aku. Coba di kena aku, iya hancur kena aku. Dan gue baru realize kan CR. share. Baru realize kalau fame mengganggu itu waktu di case-nya Justin Bieber ketika dia jadi media enemy. Oh, waktu mau balik tuh ya ke rumahnya. Bukan yang dia setiap di jalanan di dia apa tuh Paparazzi paparazzi foto. di apa Iya, yang iya, dia sama. benci Terus banget dia marah, dia kan? sering ribut sama media. Sekarang gue udah mulai tahu rasanya. Ternyata iya ya kentot. Gue kalau ngebayangin tiap hari lu diikutin orang, lu nggak punya privacy. Terus juga banyak orang-orang awam kan bilang lu kan itu Resiko. bayaran yang harus lu bayar sebagai artis gede. Lu kan terkenal banyak uang. Ya tapi itu mengganggu. Bener itu. Sangat mengganggu. Contohnya kalau gue lihat yang paling dekat dan yang paling dekat sama kita ya kayak Arab aja diajak foto orang, gue liat anjing capek banget ya cok. Diajak foto bareng gitu, kayak capek banget. Terus lu kemana-mana, misalnya ya walaupun nggak ngapa-ngapain jalan sama temen tapi cewek digosipin. Itu bawa kopi. Ini Foto pacar baru, diem-diem. pacar baru Justin ini Justin gitu-gitu loh. Belum lagi headline-headline yang clickbait, terus Iya. dimakan sama orang, konsumsi, teori lagi makin ngelebar, terus Wah, kayak capek, Cok. anjing ini apaan sih? Iya.
Kayak contoh paling simpel deh, misalnya lu lagi suka lagu apa nih di Spotify, itu lu cuma nge-share lagunya, dianggap lu lagi galau, lagi ada masalah sama istri lu, iya gak sih? Padahal lagi seneng aja sama Padahal lagi lagunya suka ya? sama lagunya gitu. Bukan tentang isinya, tadi Jadi lagi liar seneng gitu aja. ya, jadi banyak bola liar itu kalau nge-posting apa-apa gitu. Bahas sesuatu apa dikait-kaitin sama yang lagi rame. Lu pakai baju warna apa dianggap geng mana gitu loh. Kayak gila banget, Cok. 22 jam ya, Cong, ya 22 jam. Yuk sadar, yuk wake up guys. Yuk kita mulai seru yuk. Jadi pressure. Yo kita mulai seru apa? Maksud mereka. Apaan yo kita mulai seru? Ya udah boleh maaf-maafan ya. Ya 40 menit lagi gue tidur lah. Cepat. Kalau bisa bangun udah closing deh. Oke, hari ini kita akan coba obat tidurnya Arab bareng-bareng. Dengan dosis yang berlebihan. OD Jangan anjing. Jangan dong. Selain OD datang polisi. Jadi syukur udah bekerja. Congrats, Zaidan. Ini leher gue pegel. Makasih Alvin udah perhatiin. Di Saida di jalanan. Angkat sekali lagi gelasmu kawan. Kenapa gelas aku dijadiin satu? Iya, kalau misalnya kita membaca baca, kalau enggak enggak. Di Saida suka susunya meskipun. Kenapa nggak pakai botol minum kamu sendiri? Dan baca itu bisa di replay. Sharing. Bisa munculin lagi. Aku mager, ada rasa susu. Lu nggak pernah tahu cara cowok berpikir. Ya kan. Jangan ganggu hobi cowok lu, please. Selama itu selama itu nggak bikin kau. Biarin dia mau minum pakai susu. Iya. Gue deserve ini gak sih Jas setelah 69 hari streaming? Gue cuma pengen minum susu di botol minum dia yang ada es batu ini. Cuma hater. Nyebelin banget. Ya kan? Gila, baru kali ini loh kita satu sisi loh, lu ngebela gua loh. Tapi lu yang mojokin gua ya. Enak aja. Martabak. Enak kan? Jangan ngomongin. Atau ini gua. gua enak. Lu jangan buat gua mau makan ya. Fuck. Don, kalau abon apakah udah bisa dipesan online? Tapi gue no offense buat lu ya, Sal. Ini gue no offense, pengen cerita aja. Gue tuh paling bukan terganggu sih. Kadang kalau lagi capek nih baru kayak contoh tuh hal kecil. Kenapa sih lu campurin susu segala macem? Kalau cewek gitu ya. Itu menurut gue tuh hal yang nggak perlu lu keluarin di mulut gitu. Nggak, ini maksudnya kalau misalnya Grace seperti itu gitu. Gue juga pernah ngomong kayak gitu. Tapi Grace juga pernah kayak gitu. Pasti pernah. Pernah. Kayak contoh nih. Gue udah capek banget, gue tidur. Terus dia lagi nonton manhwa, lagi baca komik. Dia bisa kayak jod, sumpah ini cerita lucu banget, seru banget. Oke. Lu bangunin gua karena komik Mandarin lu itu. Marah gua. Kayak please gua nggak mau tahu gitu. Tapi oke deh kita bahas ini. Hal-hal yang gak make sense yang dilakuin cewek menurut cowok. Jess, ini Jess, ikutan Jess. Bye bye, Bye, Bud. Hal-hal yang gak make sense. Topiknya lagi lucu. Hal-hal yang gak make sense yang dilakuin cowok menurut cewek dan hal-hal yang gak make sense dilakuin cewek menurut cowok. Menurut cewek cowok gue yang satu. Ya, sebaliknya lah intinya. Melakukan diri ya. Tapi ini nggak menyalahkan diri kayak gini. Misalnya kayak kita ketemu, itu misalnya dia main handphone terus. Tapi kalau yang sama kita, balasnya lama dia jawabnya nggak main handphone, itu nggak make sense. Nah, itu Menarik. kebetulan gua nggak ada jawabannya. Karena itu problem gua juga. Nah itu kalau cowok-cowok kenapa kayak gitu ya? Boleh dikasih jawaban. Nah, gua bisa jawab. Coba. Enggak, sebenarnya Perwakilannya banyak nih. Terakhir Don ya yang udah beristri ya. Ya. Kebetulan gue kita suruh nonton. ini Kenapa harus kayak gitu ya? Nah, gue udah 4 tahun pacaran sama Grace. Kebetulan itu gue ribut 2 tahun berturut-turut soal itu. Sampai dia menerima quality time sama gue tuh, yang penting ada presence gue. Itu bukan karena memang dia seperti itu. Gue tetel. Lu doktrin ya. Gue doktrin. Gini, kalau gue pribadi, kalau gue kan lumayan sering ketemu Grace. Jadi kayak bahkan kadang kerja aja, lu udah ngeliat gue, kerja aja bareng. Lu udah tahu kegiatan gue. Dan gue tipikal orang yang gue tuh nggak mau cerita tentang pekerjaan gue. Karena misalnya nih, gue udah kayak misalnya setelah ini,
gue harus ngebahas stream ini lagi, bukan part funnya, maksudnya part kerjanya gitu. Jadi stres lagi. Jadi stres lagi. Jadi kalau gue ke Grace itu mungkin terdengar sedikit egois ya, lu tempat nyaman gue, tempat gue bersender gitu. Kayak dengan ada lu aja gue udah tenang gitu. Ya, benar. Dan biasanya kalau lagi nggak kerja, kita otak kosong aja. Ya. Dan menurut gue karena gue udah sering ketemu Grace, topik apa lagi mesti gue bawakan. Gue tuh sempet tuh sering dulu awal-awal tuh sering berantem. Lu tuh kalau sama gue kenapa sih main HP mulu? Kita nggak ada quality time-nya banget. Menurut gue kayak gue dengan gini, ya kan? Atau misalnya gue lagi Grace lagi duduk, gue udah bahan di pahanya. Menurut gue itu udah quality time, sama-sama main HP segala macam. Mungkin dari HP juga gue bisa ada topik, ini video lucu, segala macam. Itu salah satunya. Yang kedua, lagi ngedrain aja. Nah, kenapa kalau sama cowok-cowok kita bisa ngobrol? Karena intensitas gua ketemu lu itu lebih sering daripada gua ketemu Niko. Betul. Ini kebetulan lagi kerja aja. Setelah ini mah jarang kita ketemu. Jadi, gua pengen tahu nih Niko tuh pas lagi ketemu tuh ngapain aja. Cerita. Ada topik lah. Ada topik gitu. Ya. Nah, semua bakal sama kalau misalnya ini kita literally beneran tinggal bareng 2 tahun setiap hari ketemu. Gua pernah tinggal bareng sama Yuka, emang gua tiap hari ngobrol? Kagak ada. Emang begini, gue sering nggak kita? Yuk, rokok yuk. Rokok yuk. Ayo. Begini. Diem, berdua HP. Iya udah gitu bener. Karena sebenarnya intensitas ketemu, jadi kayak kita emang nggak ada topik aja. Emang tolol, emang manusia tolol gitu. Iya. Atau mungkin kayak lagi capek, ya udah ketemu terus ada bahkan zamannya di mana kalau misalkan gue main ke rumah lu ya, oke tidur siang berdua. Serius memang nyatanya kayak gitu. Iya nyatanya gitu. Bahkan ya, Yuka pernah main ke rumah gua. Jatuh ke rumahnya, oke, tek dia datang, gua kunci kamar gua sendiri. Iya bener. Giri. Mukanya Gary. Mukanya marah ya. Mukanya marah. Ayo marah ya. Belum jawab loh ini. Alisnya udah naik sebelah. Di situ apaan sih? Pembahasan ringan loh ini. Gimana ya? Tempat nyaman aja sih. Apa yang tempat nyaman siapa? Kalau menurut gua ya, Tapi kalau lagi bareng pacar gitu, maksudnya kalau lagi bareng pacar tuh jadi kayak safe zone aja. Iya. Kayak lu nggak perlu effort untuk nyari topik. Iya. Ngobrol. Itu loh. Iya, menurut gua kalau misalnya kayak misalnya setiap kali kita ngomong pacaran udah tahunan ya. Kalau gua ketemu lu masih ada topik, beda cerita kalau misalnya kita ada cerita-cerita menarik ya. Atau yang terjadi yang mesti cewek gua nggak tahu. Ya. Itu beda cerita lah. Ya. Let's say lagi semua lagi normal. Ya. Menurut gua kalau setiap kali kita ketemu udah tahunan dan gue cari topik terus, itu bukankah itu gue secara nggak langsung nggak kenal lu? Setuju. Ayo lo. Tapi ada juga pembahasan kayak gini nih. Kamu waktu ketemu teman-teman kamu tuh kayak excited, kayak effort banget dan lain segala macam. Kenapa waktu sama aku tuh agak santai? Nih kalau gitu gue bisa bahas ya. Soalnya gue sering gitu Oke, sih. ini Gue bisa ngomong kalau soal itu. sebelum yang gini, maksudnya teman-teman gue jokesnya lebih lucu. Pertama itu. Pertama itu, yang kedua, gue kalau misalnya udah ketemu, gue tuh gak pengen yang kayak gue mesti ngelakuin sesuatu effort biar kayak ini kan udah capek nih ya, begini ya. Iya. Tambah lagi nih kerja ya misalkan atau enggak nongkrong jarang ketemu gitu ya kan berarti gue mesti siapin kan sesuatu yang mesti gue pengen bahas terus banyak yang nggak tahu kan mesti di kecap. Tapi kalau misalkan sama kalian tuh kayak Udahlah. come on lah, gue nyaman kok kayak gini. Bukan berarti gue nyaman kok. Bukan berarti gue bete. Bukan berarti gue bete. Gue sangat amat happy. Masa harus entertain lagi sih? Iya. Walaupun begini, itu gue happy sebenarnya. Happy. Cuman ngelos aja semuanya gitu. Iya kan? Kalau cewek pasti jawabannya kayak gini. Kamu berarti nggak seneng ketemu kamu kalau sama teman-teman seneng gitu padahal Nggak cowok gitu. cuma kayak diam emang dia nyaman aja gitu. Iya. Tapi anggaplah iya. Iya. Anggaplah ada beberapa saat, ngentot lah. Nge-frame. Nyaman kok. Nyaman nggak bisa pakai baju putih, Cok. Gue nggak bisa. Sama gue juga nggak bisa, gue nggak bisa. Masih ada aja. ada rasa gitu Masih jorok banget, celana putih apalagi. Refresh Gue guys ya. bisa pakai celana putih baju putih makan seafood gue. Jadi intinya di saat kita bareng kalian itu adalah di saat kita pengen jadi diri sendiri. Jadi sisi yang nggak usah ditunjukin, jadi sisi yang nggak usah bereffort apa-apa tapi dihargain. Intinya gitu aja. Gue dulu pas gue masih pacaran juga sering tuh kayak gitu. Tiap ketemu pasti gue ketiduran. Ketiduran bisa kayak 2 jam, 3 jam gitu. Karena ini problem semua cowok ya. Iya. Dia pasti nanya kan, kok kamu kalau ketemu aku tidur mulu sih? Iya lagi. Gue bilang,
gue bilang ada riset mengatakan kalau kita tuh sama orang kita nyaman, kita tuh lebih gampang ngantuk. Gitu. Gue bilang gitu. Makanya lihat hasilnya. Pakai data, cowok. Itu udah risetnya loh. Lihat lo hasilnya sekarang. Gue yakin banget itu riset dan penelitian adalah dari cowok-cowok yang dibilang kamu gak happy ya sama aku. Terus dia bikin riset, kenapa ya gue ngantuk ya? Gue penasaran juga nih. Ngantuk ya gue ya. Kenapa ya kok gue ngantuk nih? Gue cari tahu ah. Iya. Terus jadi pegangan buat semua cowok sekarang. Ada riset lo kayak gini loh. Thanks dude, wherever you are. Lu menyelamatkan hidup kita, Dut. Sekarang yang cowok-cowok menurut cowok yang di cewek nggak logika. Menurut kalian nggak logika kok cewek laki-laki Sebelum apa? itu, Sebentar. kita mau ke topik itu. Ya. Tapi sebelum itu, gue rasa ini dialami semua cowok. Dan ini Apa, gue coba? pengen mewakilkan semua cowok. Apa coba? Pasti pernah terjadi sebuah hubungan yang sebenarnya kita udah capek banget, tapi kita menjanjikan sesuatu besoknya. Iya. Ya. Iya. Terus Ya. enak, Ya. enak. Kita mengingkari janji karena bangun siang. Betul. 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 Oke? Kesiangan. Itu ada pembelaan. Ya. Karena ini baru terjadi akhir-akhir ini sama gue. Iya, iya, iya. Lu sering banget ya. Lu sering banget ya. Ini udah punya anak satu loh ini. Ini udah punya anak satu loh. Kayak sesimpel. Misalnya gue lagi gawe sampai malam segala macem. Besok gue flight nih kesini gini nih. Yaudah, nanti pagi kita ketemu dulu deh. Padahal udah ditantangin. Emang lu bisa bangun? Bisa, santai. Fucked up. Skip. Nggak bangun. Nggak bangun segala macem. Pertama pas bangun kita merasa bersalah. Iya. Yang kedua, aduh, fuck man, panjang nih hari. Iya. Itu di garis bawahi dulu tuh. Kita merasa bersalah kan? Kita Merasa bersalah. Merasa bersalah. Ada. Kadang dibilangnya udah nggak ada apa kayak Gini, kita tuh kalimat- nggak merasa bersalah. Kalimat ini, Pengalaman nih. lu buat apa sih? Pengalaman. Buat apa sih minta maaf lu? Berubah dong. Iya. Bukan dia nggak mau berubah. Skip. Gua kadang tuh komplain. Skip. Kita tuh skip. Alarmnya nyala Ya, gitu. Satu, sebenarnya kita tahu sebenarnya itu ngeforsir badan sendiri. Iya. Ya kan? Ngeforsir badan sendiri. Cuma emang kita pengen ketemu kalau memang emang lagi sibuk banget tuh pengen ketemu sebenarnya. Iya. Sebenarnya. Iya. Cuma kalau misalnya kebangunnya siang atau skip, sumpah kadang juga gua komplain sama Tuhan. Aduh, kenapa sih harus kesiangan itu? Ada tuh ada. Kenapa harus hari ini gua bangun siang? Mungkin kalau di cewek lebih yang kan kalian bisa alarm atau kalian Udah, Jess. Udah, Jess. udah kita coba. Di hari kejadian, gua udah chat Tepen, Tan tolong bangunin gua jam segini. Gua udah pasang alarm, gua udah chat Deraya. Tepen kayak lupa, Deraya ternyata lagi gak di sini. Alarm gua bunyi, gua nggak bangun. Gua udah fakta. Iya. Nggak, tapi kan kalau misalnya gue tuh sama kayak Grace gitu, yakin bisa bangun. Kita tuh udah nge-warning gitu. Gue yakin abisnya 100% lu gak bakal bangun. Nah, karena itu kita nggak pernah bisa tahu kalau gua jawab. Enggak. Enggak, di awal berantemnya di situ tuh. Iya, sebelum tidur. Sebelum tidur tuh. Oh, kamu gak niat ya? Kalau gitu mah gak Gue ada di usah. fase yang lebih next level lagi. Oke, coba. Anak satu, nggak mungkin Maksudnya bohong. itu kan lu nggak serumah ya. Iya. Ini gue serumah. Dia ada wanti-wanti gue. Lu besok bisa bangun nggak? Bisa. Tidur barengan nih sebelah. Tidur barengan nih sebelahan nih. Tidur dong. Dibangunin, nggak bangun. Bingung tuh. Alarm lewat, dibangunin masih nggak mau bangun. Akhirnya melek mata ditinggal cuy. Itu lebih pusing lagi jawabnya. tapi itu lucu sih. Udah merasa bersalah, bingung nih. Iya. Alasannya apa ya? Gitu. Jadi Tapi itu kalau loh. dibangunin dia tiba-tiba kayak digampar, bangun nggak kayak gitu? marah. Reaksinya. Marah. Tapi bangun. Ya lu pilih aja ya. Marah. Pilih racun lu aja mau yang mana. Pikir struggle kok. Pas digampar kan gue latihan tinju, moving. Tapi tetap nggak bangun. Nyebel. Walaupun jadi 003 ya nanti. Tetap kalah. Tetap kalah. Walaupun agak sengit, ya 60-40 lah. Jadi gue remind lagi ya. Tapi kayak kalau misalnya kebalik gitu ya, misalnya cewek kayak gitu ya, kayak gue bisa lebih ngerti sih. Oh terjadi kok. Itu Ya. pasti. Ya, pasti ngerti. Pasti kita ngerti. Bukan Ya, oh ya dia ngantuk dia. Iya. nggak bisa. Iya. Kalau itu makanya masalah pasti. gede. Jadi Makanya bukan masalah gede. jadi ya. Emang kita dibentuk jadi robot gitu. Iya. Kadang ada hal di mana yang kalau kita kalau itu kesalahannya di pasangan kita, cewek ya, kita kayak ya udahlah nggak jadi besar. Iya, nggak usah Kalau gedein di deh. kita, Wah, Iya, buset. bener. Jadi gini sih, kayak kurang lebih buat dear girls ya.
Dear girls, kalau gue udah pernah kasih tau dia, intinya kalau misalkan ada permasalahan tuh, kalian nggak sadar ada beberapa yang kita toleransi. Betul. Bisa lah toleransi lebih tinggi. Memang kita buat mistake juga gitu loh. Cuman jangan sampai BT-nya tuh lama gitu, jangan. Pala kan berat ya, masih perlu kerja nih. Masalah udah banyak nih, masalah gitu, udah banyak. sehari-hari gitu. Iya, mau aja gitu kan bersandar aja gitu. Iya kayak, oh kamu ketidurannya, it's okay aku tahu kamu capek kan selesai. udah. Tapi aku sebenarnya pengen banget sih next time jemput ya. Terus kita kayak, oke next time gue harus jemput nih. Next time gue gak mungkin Ya kan? gagal bangun lagi. Tapi kalau berantemin Itu lupa. jangan gitu. Emang Jangan ngomong itu dalam hati gue barusan. Itu bukan sesuatu yang akan gue ketik di chat, enggak. Jangan ngomong gitu. Gue udah nggak pernah, gue nggak akan ngulangin lagi untuk kesan-kesan. Gue juga Jangan, nggak mau juga menjanjikan apa-apa. Iya. Karena gue tahu gue pasti ingkarin. Iya. Jadi sebenarnya gue rangkum ya. Pertama soal yang kejadian itu, yang kita udah menjanjikan sesuatu yang kita tahu sebenarnya kita nggak mampu. Pertama kita ada rasa kangen. Kedua ketika ngelakuin itu kita merasa bersalah bukannya tidak. Ketiga kita pengen berubah. Tapi kadang fakta. Itu aja. Shit happen lah. Manusia kan tidak lepas dari kesalahan. Shit happen bro. Dan yang terakhir, kenapa lu nggak bilang enggak? Itu karena gue nggak tahu jawaban. Kalau gue jawab enggak, apakah konsekuensinya lebih parah? Iya. Gue jawab iya. Tapi gue gagal. Jadi Gini Jod, you never know. Sebelum selesai. Nah, ketika kita ngomong kayak gitu juga, ada kok momen kita ngomong enggak. Dan kita bisa baca loh nada teks kalian. Contoh, Mana yang agak risky nih, risky text. besok kira-kira bisa jemput aku nggak? Aduh, kayaknya aku ada gini capek. Oke. Pasti oke. Kok oke doang? Oke doang. Oke ya. Kalau gue jawab iya, kayaknya nggak gini deh responnya. Dari nada oke, terus jangan bohongin diri kan bad mood. Jangan bohong gitu. Iya. Jadi jangan menurut kita jujur guys. Kadang ketika kita jujur, lu lebih sakit hati. Tapi kadang ya, cewek itu kadang memberi pertanyaan yang sebenarnya tuh ada pilihan jawaban yang benar dan salah. Kayak misalkan, kamu mau jemput aku gak hari ini? Gue pikir gue dikasih kebebasan nih. Terserah kita dong. Iya, otak bodohnya Terserah kita dong. Otak bodohnya pria kan kayak, Oh pertanyaan oh nih. pertanyaan berarti boleh enggak ya? Mau jawab enggak dong? Kayaknya enggak deh hari ini. Wah, Pas jawab enggak tuh, kalimat apa? Ya waduh. mungkin kita bisa relate ya. Kalimat paling umum. Oh, susah sih kalau bukan prioritas. Excel lu, Excel. Heran lu. BCA kan? Itu robot yang balas tuh. Auto text. Apalagi ya? Sama kayak ngomongnya, ya udah kamu pacaran aja lah sama teman-temanmu. Wah. Itu tuh. Sama saya. Itu Jadi ada beberapa hal yang kita kayak udah kasih bilang, udah nggak usah, aku tahu kok kamu capek. Enggak, aku bisa. Itu karena trauma yang kalian buat. Saya bisa bicara ya untuk para laki-laki, kita trauma. Ya, Dia langsung bangun. kita trauma, ya, karena kita pernah melakukan hal tersebut tapi kena konsekuensi. Ya, jadi kita menghindari yang namanya konflik. Cowok cewek. Orang pacaran. Iya. Pacaran nih. Karena menghadapi perempuan tuh seperti bermain saham. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Kita tidak bisa memastikan kemenangan. Iya. Kita bisa memprediksi kekalahan kita semakin kecil. Betul. Itulah pentingnya manage resiko ya. Iya, itu manajemen resiko. Manajemen resiko. Manajemen resiko, cowok. Iya. Jangan cari menang ya, yang penting gak kalah aja. Kalahnya nggak banyak aja. Kalahnya gak banyak aja. Gue bahkan di titik kadang lagi diam aja masalah datang sendiri tau gak lo? Kayak waktu itu gue pernah mau ke Bali ya kan, gue bilang nih ada kerjaan di Bali nih, ya ntar berangkat nih tanggal segituan gitu. Oke, pertama dia bilang oke tuh, udah clear aja, aman aja. Beberapa hari kemudian ngabarin, aku juga ke Bali nih di tanggal yang sama, kita bisa ketemu di Bali. Reaksi lu sebagai cowok apa? Oke. Yes, oke, ntar kita nongkrong ya. Jawabannya, kamu kok kayak gak seneng sih aku ke Bali? Kamu gak excited ya aku ke Bali ya? Nggak make sense. Apa? Itu nggak make sense. Terus gue jawab lagi, oke, terus aku harus apa kayak, yes sayang kita ke Bali, kita jumpa ya di Bali, kita bermain bersama di Bali. Marah lagi. Kamu ngeledek kalau kayak gitu. Mau apa? Mau gimana? Kadang tuh masalah datang sendiri. Iya, kadang tuh kan lu tahu kita lagi gawe. Kadang kan lu kalau lagi gawe nggak mau gua ganggu. Boleh dong, kalau gua gawe lu jangan ganggu. Minimal kalau kalian pengen dapat respon tertentu, kalian kasih kita pilihan ganda lah. Jangan kasih tuh esai, kita nulis sendiri tuh bodoh. Mau gimana? Gak ada pilihannya. Gitu. Nih paling nggak tahu ini bakal jadi juga nggak ya? Tidur nih bareng
mantan gua bukan mantan ini gua. Bangun dong, set. Tai lu jadi orang. Gua tahu nih masalahnya nih. Dia bilang, tai ini jadi orang. Gue kayak, tai? Saya tai? Apa? Lu itu ngentot aja lu terus sama cewek. Dia ngimpi gua ngentot sama cewek lain, gua dimarahin. Itu kita relate. Kita relate. Itu terjadi. Kayak kemarin tuh habis happy, bangun kayak bad mood banget. Terus gua ajak ketemu kayak, "Lu kenapa sih?" Gua ngomong sama gua. Berat tuh. Gue mikir gue salah apa ya? Gue buat mistake apa? Gue kesiangan enggak? Ya kan gue nongkrong sama temen gue juga enggak kemarin. Nongkrong pun juga nggak jadi masalah kan? Nama Grace nggak ada apa salah gue? Ya akhirnya dia bawa cerita. Lu kemarin di mimpi gue parah banget. Si kita yang ngatur tuh tingkah kita di mimpi dia. Pertanggungjawaban kita gimana gitu kan? Mau dibawa ke hukum juga nggak bisa itu. Nggak bisa itu. Ada loh. Udah nggak make sense. Di mimpi kita ada loh. Lu berbuat jahat. Ada loh. Kita bahas. Tapi nggak pernah gue bring up ke lu aja. Nggak pernah. Mau coba. Mau coba. Ada loh mimpi-mimpi. Itu mimpi. Iya. Di mimpi kita juga ada loh. Lu berbuat jahat. Ya kan mengkhianati gua ada loh. Cuma kita nggak pernah bring up. Kalau ngomongin prasangka kita juga banyak prasangka sebenarnya. Cuma jarang keluar aja. Gitu loh. Janganlah kalian kasih makan emosi kalian itu. Sebenarnya bukan mau dikeluarin sih, lebih ke manajemen resikonya. Iya, kita keluarin. Itu. Lose situation kita pengen ngomong juga kita yang salah. Mau cerita. Cowok kok gak cerita sih? Kita cerita juga. Kamu gak happy ya sama aku? Kena lagi kita. Ya tapi kenapa kalian tuh suka ya nggak cerita gitu? Kayak hari ini ngapain aja, terus apa yang menarik, kayak ntar aku lupa. Terus pada akhirnya kita tahu dari orang lain, kan nggak asik gitu loh. Capek sel. Sabar. Oke. Oke, coba ya. Apa salahnya kalau lu tahu dari orang lain? Kalau itu sesuatu yang bukan negatif ya. Iya. Misalnya kayak, "Wih, kemarin Yuka ini loh, dia seru banget, lucu banget loh." Salahnya apa lu tahu dari orang lain? Gue juga tahu Kobe Bryant meninggal dari orang lain. Iya. Tapi nggak salah sih, cuman kayak biar ada topik pembicaraan aja. Apalagi kan kalau apalagi ada stream ini gitu, jarang ketemu, jarang. Oh, detail ya. Oke, udah mau mulai ke ranah pribadi ya. Mungkin boleh kita tinggal berapa waktu? Jangan dong. Jangan. Nggak, kalau bisa kayak kerja kan kayak nggak kantor bareng gitu, bisa cerita. Nggak ada yang perlu diceritain itu, Shell. Ada sedih kalau kayak misalnya contoh lagi ya pengalamanku kayak misalnya yang ini contoh lagi. Ini cuma cerita. Cerita. Dia sharing aja. Dia sharing. Misalnya dulu ya sebelum maraton ini misalnya Gary suka kayak setiap apa-apa selalu update story, sedangkan dia nggak chat aku bilang kok orang lain Wah, doang iya lagi. Kayak sedih aja kenapa aku gue nggak tahu. Bukan tahu yang pertama. Iya itu. Bahkan gue tanya kamu lagi ngapain, lihat aja story lah. Kok suruh gue lihat story? Emang gue pacaran sama story gitu. Iya lagi. Gini. Iya lagi. Sebelum kita jawab, Biar ada komunikasi. Siapa dulu? sebelum kita jawab. Ya, sabar. Sebelum kita jawab. Oke, Giri. Silakan. Oke. Silakan. Sebelum lu jawab, gue clarify sesuatu dulu. Gue berani vokal karena Grace kebetulan lagi nggak di sini. Ya kan akan berbeda kalau ada Grace di sini. Jadi mungkin kalau misalnya beliau agak ketahan, kalian ngerti lah. Oke, sabar. Gue berani vokal karena semua yang kita bahas udah pernah gue bahas berdua, ya, dan udah clear. Jadi ini masalah yang udah clear semuanya ya guys. Jadi kita baik-baik aja kok, fine. Oke, silakan. Gini. Ini untuk para Cewek lu nih, udah nggak usah parah aja. Buat cewek lu. Untuk Jess. enggak ladies di sini mah nggak ada. Buka. Pesan untuk para wanita-wanita yang sedang menonton di rumah. Kita ini laki-laki itu tidak suka dan kita Sorry, ini dia wakilin diri sendiri ya. Iya. Kalau ada tidak suka sama tuh. Serupa tuh kita. Kita tidak suka mencari konflik. Betul. Itu setuju. Sama nih. Sama.
kita. Oke. Segala apapun yang kita lakukan itu kita berusaha untuk menghindari konflik. Benar. Kita nggak mau hal kecilnya jadi besar. Betul. Iya lagi. Jadi kalau misalnya ada masalah, kita pengen ini selesai, udah. Jangan di gitu. Tapi gue yakin lah wanita sini mah nggak ada yang suka membesar-besarkan gitu, nggak ada. Jadi pesan aja, kalau misalnya emang ada masalah, tidak perlu besarin, ungkit yang kemarin-kemarin. Jangan. Tapi di sini nggak ada yang ungkit gitu, nggak ada. Jawaban lu soal story apa? Kenapa lu update duluan baru ngabarin? Yes. Kadang gini. Skip aja. Ini gue bisa bantu jawab sih. Laki-laki itu ada beberapa kegiatan yang kita split second decision ya. Dalam artian nih, gue pernah ada kasus. Oke, next kapan-kapan kita gue lagi main Mobile Legends di sini. Ntar kita main bareng ya. Terus tiba-tiba sebelum pergi, main segame sebelum pergi, gue main gak ngajak dia. Kok kamu gak ngajak aku? Wah. Jadi kan ada beberapa kegiatan kita tuh yang impulsif. Mungkin Gary upload story-nya impulsif. Benar, tapi itu benar loh. Impulsif kan kayak, upload story Iya. Oh iya belum ngabarin. Itu kan? Mungkin impulsif. Karena gak berpikir aja gitu loh. Ternyata ada celah tuh buat berantem. Ya. Jadi mungkin kalau kalian nggak pernah ngerasain jadi cowok, kita punya kemampuan time skip ya. Enggak, sebenarnya kan gini ya. Kan upload story itu kan juga sebenarnya part of the job sebenarnya. Dan refleks sebenarnya Dan capturing the moment. Capturing the moment dan Momennya tuh part nggak of ada the job dua kali. aja. Iya, gitu. Itu part of the job loh. Jadi kalau misalnya kayak lagi upload story gitu, anggap itu enggak, ini dia emang lagi kerja dulu nih gitu. Jadi sebenarnya cuma masalah perspektif doang sih, cara berpikir dan sudut pandang doang menurut gua. Iya, memang cowok tuh manusia makhluk hidup yang logis ya. Tapi kita ada sisi emosional. Sisi emosional kita di impulsif kita itu. Iya. Tiba-tiba pengen gini Tiba-tiba pengen gini gitu. Rekam deh, upload deh. Gila. Our podcaster. Jadi nggak seru obrolan. Gitu loh. Berhenti omongnya, berhenti. Jadi gitu. Jadi maksudnya kayak contoh nih misalnya dia bilang, gua upload story-nya kayak lagi lari misalnya mau habis lari gitu. Sabar. Bukan tentang up story tapi tentang mau ngobrol. Shut up, Jen. Lu nggak spesial di sini. Shut up, Jane. Jane, we are not listening to your bullshit. Kita ngobrol terus kok. Ya. Shut up, Jen. Misalnya habis lari, misalnya gue posting yang di jam, foto gitu. Gue langsung balik, refleks, ya gue mesti balik, itu langsung balik. Ntar kalau mau ngobrol ntar aja. Habis gue pulang nyampe di rumah gue mandi, habis makan baru chattingan gitu loh. Ya, kita lagi ngobrolin yang penting dulu. Jadi sebenarnya intinya kayak kalau misalnya tapi kalau dia bisa mentoleransi. Misalnya kadang ada hari dimana gue bangun tidur, gue ngechat dia tuh. Gue udah bangun dari jam 11, 12. Gue chat bisa jam 6 sore gue baru chat. Itu keterlaluan. Itu problem. Itu problem sih. Kayak ya udahlah, udah. Kalori ya itulah. Kalau itu gue dapet belaan. Hah? Gue dapet belaan kalau itu. Oke. Ini gue di side lu. Kadang Grace juga suka lupa bales. Oke. Karena kalau tadi itu udah bukan jadi masalah buat gue. Gue bisa gini nih, gue bilang ke dia misalnya gini, dia akan mempermasalahkan hal itu kalau misalnya dia lagi nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau misalnya di weekdays, dia kan kerja di kantor. Gue sedangkan gue nggak kerja di kantor nih, gitu. Gue punya waktu siang jam 2, jam 3 tuh gue free, gitu. Dia mungkin balasnya bisa lebih lama karena dia lagi bekerja. Gue bisa mengerti, gitu. Gue punya statement ini bakal dibenci kaum cewek ya. Statement ini lumayan berbahaya ya. Oke. Lanjut. Ini tolong diklip kasih ke DM Grace. Ya, gua akan backup. Ayo, sebisa gue ya. Ya, gue juga bakal backup sebisa gue. Ayo. UETG. Ya, SG, Monji. Itu manajemen resiko. Menghindari konflik. Ini contoh. Contoh itu. Contoh. Coba. Menurut gue ya. Ya. Tapi jangan dipotong setengah doang. Jangan dipotong setengah ya. Disclaimer nih ya. Disclaimer Sebelum dulu. dimulai disclaimer nih. Bahaya nih. Oke. Cewek kalau gabut tuh rese. Thank you. Bener. Thank you. Iya. Thank you. Ya. Bukannya kita nggak suka diresein. Iya. Kita tuh suka diresein loh. Iya. Gue juga akuin kadang cowok kalau lagi nggak ada kerjaan juga rese. Bener. Sama aja sebenarnya. Jadi kayaknya
kalau punya pekerjaan masing-masing enak deh. Itu maksud gua. Tapi Iya. kayak cewek cowok sih, semua usia kalau nggak ada kerjaan rese. Iya. Gitu. Tapi balik lagi poinnya adalah bukan lu resenya kita suka. Iya. Cuma kadang timingnya nggak pas aja. Itu. Bisa gak resenya ntar dulu gitu, sabar gitu. Kita kelarin masalah yang diri lagi dulu nih. Gitu. Tapi cewek juga bingung waktu kelar kerjaan kita ngantuk. Kita tidur. Mau bahas pagi, anjing gak mood kerja. Mau marah dikasih riset. Jadi kalau mungkin ini Grace nonton bukan salah kamu kok. Iya. Soalnya di gua ngantukan. Betul. Nah, Tapi itu karena Jod nyaman sama lo Grace ya. Mungkin kalau menurut cewek karena pacar itu satu-satunya temen setiap saat dan setiap waktu. Masih kita punya temen lain, tapi kalau pacar kita tuh temen kita, temen yang selalu sama kita. Jadi kalau temen kita sibuk, kita kan jadi kayak, ih kok kamu sibuk? Ya ayo jangan sibuk juga kayak aku gitu. bener deh Jess, kalau kita bisa kagebunsi kita kagebunsi. Iya, sumpah. Oke, gue punya solusi. Gue punya solusi buat Jess sama Michelle. Kalian bikin grup, kalian berteman. Ya, jadi kalian cerita satu sama lain, mengisi kekosongan. Jadi kita sama Grace. Iya, sama yang lain. Aduh, lagi gabut nih. Iya. Sel main bareng yuk. Nah, Jujur. Sabar dulu. Jujur nih. Pas mereka mulai streaming main game bareng, senengnya bukan main. seneng. Iya lagi. Hari ini Michelle bilang, aku pengen ke warnet sama Pani sama Jess. Yes. Go for it. Chase your dream. Chase your dream. You can do this. Siapa bilang kita gak suka wanita karir? Kita suka. Ya, berkarir lah. Ayo, bekerja lah. Jangan diam-diam saja. Ayo, bergerak. Go get them girls. Way. Lebih perbanyak lagi kalau Iya. Kalau misalnya cewek lu sibuk banget sampai gak ada waktu buat lu gimana? Enggak apa-apa. Kita silahkan. Kejar mimpimu nak gitu. Kejar mimpimu, biar kita coba ganti role, terus gua resein lu. Nah, Coba lu di posisi itu dulu. Coba. Bisa. coba. Jadi ganti posisi Ya, survive gak kalian jadi kita? Karena kita bisa kalau misalnya dia lagi sibuk banget, terus kita lagi pengen ketemu nih, yaudah kita bisa ikutin aktivitas dia, yaudah nggak apa-apa. Iya. Dia lagi kerja, yaudah kita temenin aja gitu. Iya. Time to pay back. Ada harga yang belum dibayar lunas nih. Iya loh. Masa enggak sih? Apalagi untuk kalian sebagai cowok-cowok biar Ini nih. sebagai cewek Ini nih ya. Kalau kalian Kayak ini. enggak, misalkan. Kayaknya hubungan kalian bermasalah ya gitu. Gue mewakili pria-pria yang belum berani untuk speak up ya. Oke. Jadi harusnya kalian bilang thanks King udah speak up. Gila validasi ngentot. Jadi ada momennya nih, cewek tiba-tiba bad mood. Oke. Terus kita nanya, kenapa? Enggak apa-apa. Biar kita selesain. Ya kan? Jawaban cewek selalu sama. Pikir aja sendiri. Ini. Gua nge-scroll tuh ke atas tuh. Apakah chat gua? Apakah IG gua? Ya kan? Ternyata permasalahannya lapar. Kamu gak peka, gak nanyain aku makan. Kok gak dipesenin? Wah. Sama gua ada dilema satu ya. Ini sampai sekarang gua solusinya bukan menyelesaikan masalah, lebih ke gambling aja. Ketika kalian cerita, ya kan, kita tuh sampai sekarang nggak tahu mau denger doang, apa kasih paham. Itu. Bener. Itu. Ada momen dimana lu cerita, kita kasih saran, ya lu nggak boleh gini ini, tapi sih dia sebenarnya gini. Gue tuh cuma mau didengerin tau. Oke, fine. Next, gue nggak akan melakukan itu lagi. Oke. Kejadian kedua, aku lagi gini segala macem. Iya ya, segala macem. Lu tuh bener-bener nggak ada gunanya ya. atau nggak jawabannya kayak gini, besok ngapain cerita sama tembok lu, orang cerita lu diem. Nah. Jawaban cewek. Yang mana? Iya. Pilih satu dong. Pilih satu dong. Jangan semua ngurus sikat lah. Atau mungkin solusinya dari awal cerita, Jod, gue mau cerita, tapi kayaknya lu denger aja ya. Nah. Itu lebih enak gitu. Disclaimer gitu. To the point aja gitu, to the point. Jangan melebar kemana-mana gitu. Benar. Heeh. Tapi mungkin itu beda-beda perspektif. Kalau aku misalnya
misalnya kayak si laki kiri aku lebih suka dia kayak iya ya nyebelin banget sih kok kayak orangnya dia kayak ikut benci. Oh, supportive. Supportive. Ya. Gitu. Ya. Wow. Pokoknya kalau dia ikut benci aku kayak ih oke aku lanjutin cerita Jess. semangat gitu. Lu red flag deh. Jangan dong. Kita kan butuh kayak semangat kayak biar kayak lega gitu. Enggak ya. Tapi gitu kadang cewek cerita tentang seseorang terus kita pengen ngasih perspektif lain gitu kan, perspektif lain. Kayaknya dia gak gini-gini Nggak gitu deh. deh. Wah, kamu kok ngebelain dia? Ini. Disclaimer itu bukan gua. Iya bukan. Ini contoh ya. Gue banyak bergaul sama wanita aja gini. Disclaimer itu bukan gua. Kamu kok ngebelain dia? Gitu. Menurut kamu aku yang salah? Ini gila. Jangan ya. Yes girl. Cewek ada lagi gak? Yuka ini adalah tempat curhat cewek-cewek guys, jadi banyak banget unek-uneknya. Cowok. Ini paling pesan aja ya. Kadang kita kalau kasih saran, terus saking tololnya kita, saran kita tuh buat positifnya lu. Jangan mikir tuh seakan-akan tuh beneficial buat gua. Betul. Gitu loh, misalnya kayak kita kasih saran kayak mungkin jangan belanja dulu kali ya, agak boros. Lu boros nih, segala macem keuangan lu mungkin dibenerin gini-gini. Oh ini kayak Grace ya? Coba lanjut. Ini bukan Grace. Bukan Grace. Bukan Grace ya? Bukan Grace ya? Ini bukan Grace. Bukan, salah. Boros sekali ya? Bukan. Disclaimer. Oke. Oh iya, coba. Kita Ini lanjut. dari film yang pernah gua tonton. Ya. Oke. Pelajaran bisa kita terima di mana aja kok. Yes. Ya. Perlu dari pengalaman langsung tuh nggak Dari perlu. film. Gak mungkin Grace. Gak mungkin. Boros gak mungkin Grace. Mungkin. Masa Grace boros? Kamu. Coba lanjut. Bukan boros ya, kalau Grace itu bukan boros. Grace itu mungkin lebih ke arah reward. Reward. Yes. Self reward. Self reward itu penting loh. Lanjutin Mike. Selesaikan dengan yakin apa yang lu mau. Ayo lah, Jod. Keluarkan Jod. Ayo dong. Nah kadang misalnya kita mau ngomong nih, lu tuh jangan boros-boros banget gitu kan. Supaya nanti lu punya duit. Kalau misalnya soal apapun nih. Jadi kalau one day amit-amit misalnya kita married terus amit-amit gue meninggal, lu bisa survive gitu segala macam. Jangan tuh jadi kayak sebuah problem. Lu juga gitu. Gue cuma beli gini, gue udah gak pernah beli gini. Lu kemarin beli Lego. Oke. Kalau gue beli Lego, gue akuin itu salah. Tapi lu bandingin dong sama Dior lu. Ya kan? Impulsif makanan lu. Ya kan? Sama hal-hal lain yang lu beli gitu. Ya kan? Gue satu Lego. Come on. Jadiin pegangan dong, Legonya dong. Tapi emang bener ya cowok itu makan enak kalau bareng sama pacarnya doang atau istrinya. Makan mahal. Makan mahal. Makan mahal. Oh iya. Iya Iya. sih, bener sih. Iya Nggak sih. salah juga. Nggak salah. Iya sih. Kalau nggak ada kalian, kita nggak mungkin penasaran. Nggak mungkin. Iya. Gua rasa kalau gak ada cewek di dunia ini kayaknya gak ada miliarder deh. Kayaknya cukup. Iya. Bener. Kalau nggak gara-gara cewek, mana pernah tahu gua kalau misal di hotel tuh ada tempat makan. Iya, gak tahu. Gua kira cuma buat breakfast gitu. Siapa cowok yang akan tertarik sama Karen's Diner gitu? Kayaknya nggak ada sih ya. Nggak ada sih ya. Kita cuma mau makan, nggak pengen dimarahin gitu. Nggak pengen. Ngapain gua bayar buat dimarahin? Iya. Kita udah sering dimarahin lu. Lu udah keren deh gitu. Kita nggak akan nambah musuh baru. Nggak. Spending waktu aja kadang jadi Karen ya. Kita mana tahu kalau waktu itu ternyata bukan geng. Tahu. Kita mana tahu BCA Tower apa lantai 46 itu restoran. Gak tahu. Siapa yang dijelajahin orang tempat? Nggak mungkin kita tahu. Kita kira mau office aja. Iya. BCA Tower udah bang udah sampai lantai 40. Simple aja cara berpikirnya gitu loh. Kita nggak kepengen banget kok explore dunia. Iya. Kita juga baru tahu kalau paket ada yang bentuk bunga. Dan bunganya uang lagi.
bener. Kita juga gak peduli coklat dari Dubai kayak. Dari Cengkareng kayak. Udah. Mau isinya pistachio kayak apa? Coklat mah coklat aja udah, manis udah gitu loh. Ini coklat Dubai, bodoh. Biarin aja orang Dubai yang makan. Ngapain ngantri buat coklat Dubai? Iya dong. Cintai produk lokal dong. Iya. Apa itu coklat Dubai? Gue tuh pernah sekali gue kaget. Jod ngajak gue waktu tahun season 1 kalau nggak salah. Gir, besok lu cabut gak? Ajak aja cewek lu. Cabut kemana? Ngeteh. Kaitan lo ya. Ngeteh di Fairmont. Teh di mana? Fairmont. Fairmont. Lu tau gak sih? Berulang 2 kali. Afternoon tea itu ya. Lu tau gak? IT. Gua tau gak? Itu dalam lu kan itu dalam gua Grace ya. Gua tuh udah main mata sama lu. Please mau. Please temukan Jess dengan Grace. Biar lain kayak ngeteh mereka aja. Tea time. Apa itu? Bayangin. Masuk Fairmont. Masuk Fairmont kan. Dang. Ini gak bisa ngerokok Grace. Gak bisa, orang ngeteh tuh gak ada yang ngerokok. Right? Tawar. Teh, ya teh. Teh aja gitu. Ya teh. Ini gak ada gula. Lu jangan bikin malu ya, Jok. Gak ada orang ngeteh bunga-bunga itu pakai ini manis dari aroma. Oke, gue cium. Ya bau bunga aja. Gue butuh rasa manisnya. Sari wanginya Abid begitu juga kok wanginya. Bulu sih tai. Pantesan guys temenan sama gue suka ngeteh kok. Akhirnya gue apa dah? Gue pesen, ya kan? Gue impulsif gue pesen tuh cookies itu yang ada raknya. Tak. Ini ada makaronnya. Makaron duk. Kartu manis. Jadi setiap kali pahit. Mulai dari situ. Ditipu tai sebenarnya. IT. Nah itu banyak tau. Gua ngeteh 2,5 jam. Tanpa rokok. 2,5 jam itu kayaknya gua keluar masuk lobby dicek satpam 4 kali buat ngerokok. Grace, I need smoke. Gak bisa gua keluar tak ngeteh lagi. Tapi nggak apa-apa Grace, aku suka kok. Mau Fairmont lagi ayo. Ayo. Nyapu sendiri sih anjing. Cebokin diri sendiri. Ayo kita pergi bareng sama Yuka. What the fuck man? Itu fine dining juga itu konsep dari mana fine dining sih? Sumpah. Iya. Gua waktu lihat billnya, I'm not fine bro. Ngapain? Pas bayar nggak bikin. Kalau itu gue ada cerita dong, kalau fine dining nih. Apa? Gini, kan maksudnya kalau fine dining kan ada aturan-aturannya ya, ada rules-rulesnya kan ya. Kalau fine dining tuh kayak namanya table manner ya? Iya. Ya, bener kan? Ya gua kan ya laki aja gitu dari gang gitu kan. Iya. Sok dulu nih. Sok. Pokoknya itu gue pacaran sama orang yang table manner banget lah. Terus ya sok gue biasa ngambil gimana sih sok? Gini ya. Gini aja kan? Iya kan? Harus segini. Terus saya salah. Salah ya? Iya, emang harusnya gimana? Harusnya tuh begini. Ke belakang. Gini. Oh gitu Gue bilang, iya. Sampai habis gue nih. Jadi jauh tuh. Jadi jauh. Datang lagi berikutnya nih. Apa gitu? Sampai agak beda gitu kan. Set. Ambil lagi dong sendoknya. Sendoknya beda. Sendoknya beda ya. Ngentot gue bilang. Apa sih? Oh ya, Apa sih? sendok itu lebih gede kan dia. Iya. Dia biasa di setupnya dari luar. Bisa dari luar ke dalam. Iya, tahu Kalau kan bisa gua. di depan. Iya waktu itu ya gitu dah. Ya anak konglo lah pokoknya. Jadi gua culture shock waktu itu. Culture shock. Jadi gue yang Lu makannya nggak begini loh, nggak maju. Dimarahin tuh. Lu nggak boleh kesetin piring. Iya, emang nggak boleh. Kalau itu tahu. Kalau itu tahu. gue pernah tuh kayak fine dining itu kayak soal sendok kan. Sendok biasa lah. Gue table manner Jot. Fuck manner. I didn't have any. Makan, dak gue taruh dong. Masnya rapiin kan sendok berikutnya. Mas saya belum selesai makan. Ih gue malunya. Iya sorry sendoknya beda kak. Gue suka kayak oh.
Cundang terkait. Tapi abis itu pelajarin loh, gue langsung pulang dari dinner itu, gue googling, Wikipedia, gue pelajarin. Nah lo next, lo ayo dinner lagi bangsa. Bawa semua keluarga lo sini, gue udah pelajarin manner. Gue bawa lo pecel lele lo anjing, kaki lo harus naik. Enggak bayar lo entot. Tapi Yuka pertama kali gue ajak fine dining, dia kan biasa makan begini ya, set, gitu kan. Ini aku sampai gemeter, aku nggak berani naikin kaki aku katanya gitu. Iya, tuh nggak tahu. Enggak, kenapa cewek bisa tahu ya? Ya karena googling lah, riset lah pasti mereka. Makan riset ya? Riset ya. Pasti cari tahu sendiri. Set. Kemarin aku sempet ngomong, misalnya aku habis makan escargot sama Grace. Escargot, gua sampai sekarang nggak tahu escargot itu apa. Aku bilang, tanya aja ke Jot pasti tahu escargot itu Jod apa. pasti tahu ya. Yuk kan nanya gue escargot, lu tau escargot nggak? Apaan tuh? Bekicot. Kosa kata apa itu? Escargot, Gue tuh bekicot. Prancis tuh. bahasa Spanyol ini atau apa sih? Gue nggak tahu anjing. Escargot. Escargot. Oke, mungkin ini coba bakal benci gue, cuma gue bakal spill sesuatu ya. Oke. Buat kalian perempuan mungkin kalau liburan suka kayak kasih kalian Itinerary. itinerary, Kemarin Jepang. ya itinerary dan atau misalnya kayak kirim video-video TikTok. We don't care. Kita nggak baca. Males panjang banget monyet. Tabel-tabel tuh males. Ya udah nyampe ntar mesti di Bali mau liburan. Ya udah ke Bali dulu aja. Gitu loh. Lo tinggal sebut hari ini kita kesini. Oke, let's go. Simple gitu. Kita nggak peduli, kita nggak baca itin. Meskipun sebenarnya ngikutin flow-nya males ya. Males. Habis biasa kalau trip cewek tuh kalau ini dari kafe ke kafe lagi, ke kafe lagi, ke kafe lagi. Itu juga. Bener ya? Cafe hopping. Bro. Kita kalau jalan-jalan Akhirnya dia udah pusing. Dem, Dia resmi meninggal, bro. Graduation. Kayaknya harusnya patah kacamata Mas Fed. Jangan dong. Kafe lagi shopping. Nggak, kalau sama aku nggak cafe hopping kok. Semuanya kita jalanin. Kamu terlalu aktif, diajak diving bentar. Diajak mana? Ngantuk. Tapi untungnya Grace mageran sih. Jadi dia nggak suka kafe. Gue pernah punya mantan dulu hobinya ngafe, ngentot. Wah, gila cowok itu. Kafe di kopi tak fotonya lama banget. satu hari bisa 4-5. Gila nggak asam lambung lu kata gua. Padahal lu tempat kopi juga nggak pesen kopi. Satu tempat aja bisa 2-3 outfit. Sorry Bang Don Cino, aman ngomong kayak gini. Kita udah berdamai. Oh, udah berdamai. Iya, aman ya. Kunci cadangan bapak. Iya. Soalnya dari perwakilan ini ya, pria-pria yang belum berani speak up, mungkin bisa diceritain aja ke sini. Biar aku yang speak up buat kalian ya. Problemnya dari dulu sama. Iya. Sama, mau sebelum nikah sama sesudah nikah tuh mirip-mirip. Iya. Udah kadang difotoin ya, ada 100 foto kagak ada yang di-post. Bangsat. Kalau enggak gini, bagusan yang kiri apa yang kanan? Nah, itu tuh. Yang kanan, yang kiri yang di-post. Bangsat. Buat apa nanya? Bilang aja aku lebih suka yang kiri. Oke, aku setuju. Post aja. Lagi kita nggak peduli, tau nggak? Iya. Either way cakep gitu loh, udah. Kadang ya kayak misalkan nih kan ketemu ya, atau ya kalau gua kan case-nya ketemu ya karena udah suami istri kan. Nyeritain nih hari ini bakalan kesini. Bisa dong kita jalanin Hari-hari aktivitas masing-masing. kita, Oke. dia kan. Ya. Kita ada pindah ke sini, Toto lupa ngabarin kan. Toto udah di sini aja gitu, telepon. Kok nggak bilang-bilang? Itu kayaknya penting banget cuy. Gitu. Perpindahan tempatnya dia harus tahu banget. Iya. Jadi kayak kita Prosesnya dia harus tahu. kita pindah nih dari titik A ke B nih. Sebelum kita pindah kita harus info. Gitu. Ya gitu. Kadang kan kayak kita udah mau jalan ya. Iya. Kayak kadang kan kita sambil ngurusin kerjaan. Call, tahu udah nyampe, udah lanjut nih aktivitas di tempat berikutnya kan. Beda tuh. Telepon udah nyampe sini.
Gila ya nggak ngabarin ya. Kenapa gua gila lu? Gila lu. Gitu karena enggak ngabarin gila lu. Jadi next time kita akan coba ya berubah ya. Iya. Aku udah jalan ya. Aku udah kilometer 17 nih. Ya itu mundur 5, 4, yes sampai. Karena kan gue mikirnya tadi kan pas sebelum pas masih ketemu kan udah jelasin gitu. Udah loh. tahu dia Kita mau kan. kemana gitu. Iya. Gitu. Kayaknya ternyata pas detik itu tuh pas kita bergerak itu harus kita kasih tahu. Mungkin kalau di cewek mikirnya biar kalian selalu inget terus. Enggak sakit aja ini. Akuin aja. Kayaknya ngegas. Tapi memang diciptain berbeda aja gitu loh. Kalian diingat buat apa guys? Girls, kalian bukan pahlawan. Dikenang bukan pahlawan nasional. Ama itu kenapa cowok suka naruh anduk sembarangan? Aku enggak. Gua enggak. Gua enggak. Naruh anduk sembarangan tuh gimana konsepnya? Sembarangan gimana maksudnya? Kayak ditaruh aja gitu. Kalau di tempat sampah memang kita mau buang. Di tempatnya asal-asalan gitu. Asal-asalannya. Gua enggak. Kursi dia tuh panjang, gitu kering. Kalau digantung di belakang itu. Kamu udah aku didik habis. Orang nggak anduk sembarangan aja. Enggak ada tempatnya nih. Itu gua. Pembelaan gua, anduk gua. Mau gua panuan kek, mau gua bintitan lagi kek, itu resiko gua. Nggak perlu lu ributin. Kalau itu mengganggu penglihatan lu, tolong angkat. Taruh sendiri. Iya, menurut ya. Apa lu nggak ngerasa enggak? Fine aja. Fine Fine aja. aja. Fine. Lu bisa bertahan hidup dengan tempat yang berantakan. Gila banget ya, disetir-setir ya. Itu kan hobi lu, Jot. Mau gimana? Dan ganggu hobi gua. Ada saatnya gua beresin. Itu udah ketika gua akan beresin semua itu ketika gua udah minta tolong Mbak. Kalau gua ada satu keluhan lagi sih. Apa tuh? Banyak ya gue ya. Kayaknya yang lain kalau jadi. Ya misalkan Bahagia kan? ada cewek lapar, misalkan ya, bukan Michelle. Iya. Aku mau nasi goreng Oke, aku pesenin ya. Nasi gorengnya lagi OTW nih. Ih, nasi Padang enak sih. Kok bisa sih? Kalau nggak bisa kan nasi goreng lagi OTW. Makan makanan lain di belakang. Makan sampai kenyang. Makan sampai kenyang. Tapi aku makan kan nasi gorengnya. Bukan kamu. Bukan lu. Arahnya bukan lu sih. Bukan kamu. Iya. Impulsif ya kalian ya. Oh, ini kita ya, obrolan kita dari tadi itu obrolan fiktif ya? Ya. Fiktif. Gak ada. Kita nggak pernah ngalamin sama sekali. Nggak pernah. Apa dari story ini based on true story? Nggak ada. Nggak mungkin lah. Bukan. Nggak mungkin. Film semuanya. Film. Nggak ada yang ini kok. Mas P ada keluhan nggak? Hal-hal yang nggak make sense yang dilakuin oleh Bunda Greta selama ini? Ada nggak? Kayak barusan nih. Yang mana? Aku pesen makan. Bun mau makan ini enggak? Enggak. Besoknya, Bun mau makan ini enggak? Enggak. Sampai di poin, nggak usah nawarin lah. Kan kemarin enggak terus. Iya. Begitu datang, kok nggak nawarin? Idi. Kan sama yang kemarin sama. Katanya nggak suka nih. Katanya nggak suka. 2 kali nih aku nawarin, katanya nggak suka. Kenapa sekarang jadi marah? Kenapa sekarang jadi suka? Iya kan? Why now? Gitu kan? Kenapa nggak kemarin? Memang gitu loh.